Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini masih melanjutkan materi mengenai peramalan dan perencanaan keuangan. Jadi kalau di minggu lalu kita sudah bahas ya bahwa untuk meramalkan berapa kebutuhan dana perusahaan yang dibutuhkan di tahun depan itu bisa menggunakan dua metode, yaitu ada persentase penjualan dan anggaran kas. Di mana untuk persentase penjualan kita sudah bahas di video sebelumnya, jadi bisa langsung ditonton untuk mengulang atau merefresh pembelajaran mengenai peramalan dan perencanaan keuangan. Nah, kemudian metode yang kedua adalah bisa menggunakan anggaran kas untuk menentukan berapa kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan di masa depan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke anggaran kas, saya mau menjelaskan sedikit mengenai tingkat pertumbuhan berkelanjutan. Ya. Pertumbuhan perusahaan memerlukan aktiva baru yang lebih besar sehingga membutuhkan tambahan dana. Ini sudah jelas ya bahwa ketika sebuah perusahaan itu ingin bertumbuh atau ingin mengalami atau sedang mengalami pertumbuhan, maka tentunya membutuhkan aktiva-aktiva baru sehingga dia membutuhkan lebih banyak dana tambahan gitu. Nah, di sini kita ingin melihat nih tingkat pertumbuhan berkelanjutan itu adalah tingkat pertumbuhan perusahaan tanpa harus menambah utang atau menjual saham baru untuk memperoleh dana tambahan. Seperti yang kita tahu juga bahwa ketika sebuah perusahaan ingin memiliki tambahan dana, itu bisa diperoleh dari meminjam uang kepada pihak ketiga atau misalnya kepada bank untuk dapat dana tambahan kan ya. Atau selain meminjam uang ke bank, perusahaan juga bisa menerbitkan saham yang nantinya akan dibeli oleh pemegang saham sehingga ada dana tambahan yang masuk ke dalam perusahaan. Nah, di sini tingkat pertumbuhan berkelanjutan itu ingin melihat nih, bagaimana sih pertumbuhan perusahaan itu ketika kalau misalnya perusahaan tersebut tanpa meminjam uang gitu atau menambah utang dan tanpa menerbitkan saham. Oke. Nah, untuk rumus tingkat pertumbuhan berkelanjutan itu kita biasa logo dilambangkan dengan G, di mana rumusnya itu adalah ROE dikali dengan 1 minus B. Di mana ROE rumusnya adalah laba bersih dibagi modal. Ini sudah kita bahas ya di minggu ke-3 kalau nggak salah mengenai rasio keuangan. Kemudian B adalah dividen dibagi dengan laba bersih. Oke, nanti kita akan bahas dengan contoh soal. Kemudian ya, ini contoh soal ada apa nih? Oke, contoh neraca milik PT Zara Angkasa Fata Morgana. Kemudian ada juga laporan laba rugi PT Zara Angkasa Fata Morgana tahun 2015. Jadi yang neracanya itu dia comparable ya. Jadi dia dibandingkan antara 2014 dengan 2015 dan untuk laporan laba ruginya adalah tahun 2015. Oke. Nah, ini sebenarnya di buku kalian juga ada, cuma beda tahun, tapi untuk angka-angkanya sama semua, jadi bisa disesuaikan. Oke, langsung saja kita coba hitung ya, untuk tingkat pertumbuhan berkelanjutan PT Zara Angkasa Fata Morgana dengan menggunakan Excel perhitungannya. Oke, ini sudah saya siapkan. Jadi dari PT Zara Angkasa Fata Morgana ini kita bisa lihat neraca dan laporan laba ruginya tadi ya. Nah, untuk rumus rumus G itu kan adalah ROE dikali dengan 1 minus B. Dimana berarti ketika kita ingin mencari tingkat pertumbuhan berkelanjutannya, kita harus cari tahu dulu ROE-nya nih. Nah, dari sini kita bisa ketahui ya, ROE itu rumusnya adalah laba bersih dibagi modal. Berarti kita tinggal cari laba bersihnya di sini di laporan laba rugi. Laba bersihnya adalah 24 juta. Ini berarti kita tinggal tulis, ini kan dia 24.000 ya, tapi di sini ada keterangan dalam ribuan rupiah. Berarti ini tinggal kita tulis 24 juta dibagi dengan modal. Modalnya kita bisa lihat oke, di sini modalnya dari sini. Modalnya adalah di sini belum diketahui ya, belum diketahui totalnya, berarti kita hitung dulu. Modal itu kan terdiri dari modal saham dan laba ditahan.
Berarti kita hitung 120 juta ditambah dengan 80 juta. Oke. Maka ketemu ROE-nya 0,12 atau 12%. Kemudian selanjutnya kita cari dividennya nih. Kita cari B-nya, di mana B itu rumusnya adalah dividen dibagi dengan laba bersih. Nah, ingat ya, bahwa laba bersih perusahaan terdiri dari jadi laba bersih itu kan ketika sebuah perusahaan mendapatkan laba bersih, jadi dia udah buat laporan keuangan nih, ternyata diketahui laba bersihnya. Nah, laba bersih ini nantinya sebagian akan dibagikan kepada sebagai dividen dan sebagian lagi akan disimpan sebagai laba ditahan. Oke. Untuk menghitung B, kita harus cari tahu dulu nih dividennya berapa dan laba bersihnya berapa. Laba bersih kan kita sudah ketahui ya, di sini ada nih. Di laporan laba rugi kita bisa ketahui laba bersih atau EAT-nya, earning after tax, yaitu 24 juta. Sedangkan untuk dividennya kita nggak tahu berapa dividennya gitu, masih belum diketahui di soal. Oke, berarti kita bisa hitung, tapi kita bisa hitung dari neraca dan laporan laba rugi ini kita bisa cari dividennya. Oke, di sini kita hitung ya, coba ya. Kan dari laporan laba rugi kita ketahui bahwa laba bersihnya adalah 24 juta. Oke. Kemudian dari 24 juta ini akan dibagikan sebagai dividen kan? Kita belum tahu dividennya berapa. Kemudian dari neraca kita bisa lihat di sini. Kalau kalian lihat laba ditahan di tahun 2014 nilainya adalah 75 juta. Sedangkan laba ditahan tahun 2015 adalah 80 juta. Berarti ada kenaikan kan ya? Ada kenaikan sebesar 5 juta. Logikanya ketika ada kenaikan sebesar 5 juta, berarti laba ditahannya bertambah 5 juta kan? Sehingga diasumsikan di sini laba ditahannya adalah 5 juta rupiah. Bukan diasumsikan sih, memang laba ditahannya 5 juta rupiah. Karena kan di tahun 2014 75 juta, di tahun 2015 80 juta, sehingga ada penambahan 5 juta. Berarti laba ditahannya adalah 5 juta rupiah. Oke, kemudian ini kan kita sudah ketahui ya, bahwa laba bersih perusahaan 24 juta. Kemudian yang disimpan sebagai laba ditahan adalah 5 juta. Berarti sisanya, selisihnya adalah dibagikan semua nih kepada pemegang saham untuk dividen. Berarti dividennya adalah tinggal dihitung, yaitu 24 juta dikurang dengan laba ditahan. Oke, ini sudah ketemu ya. Jadi dividennya adalah 19 juta. Ini dividennya 19 juta. Kemudian karena dividennya sudah diketahui, berarti kita bisa hitung B-nya. Nah, rumus B-nya itu kan dividen dibagi dengan laba bersih. Ini kan dividen 19 juta dibagi dengan laba bersih ini ya, 24 juta. Oke. Maka ketemu B-nya adalah 0,791667. Oke, setelah ketemu, karena ROE-nya sudah ketemu dan B-nya juga sudah ketemu, berarti kita bisa hitung G-nya. G-nya adalah, kita tinggal hitung, ROE, ini kan ROE ya, ROE dikali dengan 1 minus B. B-nya adalah 0,79, berarti G-nya adalah, ini satuannya kita, oke, G-nya adalah 0,0250 atau 2,5%. Kalau kita kali 100, salah ya. Ini kita kali 100. Oke. Jadi untuk G-nya adalah 2,5%. Nah, di sini artinya 2,5% ini adalah ketika perusahaan si PT Zara Angkasa Fata Morgana itu tidak menambahkan utang dan tidak menambahkan sahamnya, maka dia akan mengalami tingkat pertumbuhan berkelanjutan sebesar 2,5%. Intinya gitu. Oke.
Kemudian kita balik lagi ke materinya. Selanjutnya adalah tentang, ini sama ya perhitungannya ya. Perhitungannya sama, tapi tadi kita pakai Excel jadi lebih gampang hitungnya. Kemudian kita lihat untuk metode yang kedua, yaitu anggaran kas. Di mana di sini anggaran kas adalah rencana terperinci tentang arus kas masa depan. Jadi kita ingin intinya kita akan menentukan berapa kebutuhan dana tahun depan di masa yang akan datang dengan menggunakan anggaran kas. Nah, di sini ketika kita menggunakan metode anggaran kas, ada 4 unsur nih. Yang pertama, penerimaan kas masuk. Yang kedua adalah pengeluaran kas atau kas keluar. Kemudian yang keempat adalah kas bersih atau kita hitung surplus atau defisit dari kasnya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan dana yang akan datang berapa. Nah, di sini kita contohkan juga punyanya PT siapa ya? Masih PT Zara Angkasa Fata Morgana. Jadi ini di buku juga sama ya, angka-angkanya cuma beda tahunnya saja, ini bisa disesuaikan. Oke. Nah, saya bacakan dulu untuk soalnya. Jadi soalnya adalah yang pertama yang diketahui, informasi yang diketahui adalah saldo kas awal tahun 2018 yaitu sebesar 15 juta rupiah. Untuk saldo kas minimal akhir bulannya adalah 10 juta. Kemudian perusahaan, jadi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan itu dilakukan secara kredit, di mana untuk pembayarannya 30% di 1 bulan pertama, kemudian 60% dibayar 2 bulan kemudian, dan sisanya dilunasi bulan berikutnya atau 10%, karena ini kan 30%, 60%, 90%, jadi untuk lunas atau 100% adalah 10%-nya. Kemudian untuk pembelian bahan baku, perusahaan biasanya akan membayar 1 bulan kemudian. Kemudian ada informasi lainnya mengenai bunga pinjaman, bahwa bunga pinjamannya itu flat 1% per bulan, di mana dia akan dibayar di muka. Oke, selain informasi ini, ada informasi lainnya nih, yaitu ada informasi mengenai estimasi penerimaan, di mana ada estimasi penerimaan kas ya dari si PT Zara Angkasa Fata Morgana ini, yaitu dari penjualan kredit, ada mulai dari bulan November, Desember, Januari sampai dengan April. Kemudian ada estimasi pengeluaran juga, yang mana terdiri dari bahan baku, gaji dan upah, biaya pemasaran, administrasi umum, peralatan, dan pajak. Untuk detailnya bisa dilihat di sini. Jadi ini masih contoh soalnya ya. Oh iya, ini juga si PT Zara Angkasa Fata Morgana ini ingin menghitung anggaran kas di bulan April. Jadi posisinya adalah kita berada di bulan April, karena kan memang anggaran kas ini bisa dibuat tergantung perusahaannya. Bisa tahunan, bisa semesteran, bisa setiap caturwulan atau bisa setiap triwulan, tergantung kebutuhannya gitu, mau dibuat di periode yang mana. Oke, kemudian nah ini untuk lebih mudah dipahaminya, saya coba hitung di Excel ya. Oke, ini beberapa informasinya sudah saya salin untuk lebih mempercepat waktu. Intinya ini informasi dari soal. Kalau tahunnya berbeda dianggap sama saja ya, karena sebenarnya contoh soalnya sama, hanya beda tahun. Oke, ini untuk informasi yang tadi sudah disebutkan bahwa ada saldo kas awal yaitu 15 juta, untuk kemudian saldo minimal akhir bulannya 10 juta, penjualannya secara kredit 30% 1 bulan kemudian, 60% 2 bulan kemudian, dan 10% bulan berikutnya. Kemudian untuk pembelian bahan baku dibayar 1 bulan kemudian, dan bunga pinjaman 1% dibayar di muka, 1% ini flat. Kemudian ini ada estimasi penerimaan November, Desember sampai dengan April, dan estimasi pengeluaran tadi sudah disebutkan. Kemudian jadi langkah pertama yang kita hitung adalah menghitung berapa estimasi penerimaan. Jadi kita hitung berapa estimasi penerimaan yang diterima oleh perusahaan gitu. Jadi di sini kan estimasi penerimaannya hanya ada dari penjualan kredit. Berarti kita hitung dulu nih, kenapa sih kita tidak langsung jumlahkan gitu? Karena penjualan kredit yang sejumlah ini itu tidak semuanya langsung diterima di bulan tersebut gitu. Karena kita bisa lihat ya,
uangnya, kan dia penjualan secara kredit, uangnya itu bisa sampai 3 bulan baru diterima secara full oleh perusahaan. Sehingga kita perlu hitung nih, untuk alokasinya, penjualan tersebut itu berapa aja di bulan tersebut gitu. Kita lihat dulu. Untuk penjualan kredit bulan November, kan yang pertama penjualan kredit bulan November ya, yaitu 620 juta. Kita hitung. Berarti tadi di sini ada informasi nih, bahwa 30% akan dibayar 1 bulan kemudian. Berarti penjualan kredit bulan November, itu 30%-nya akan diterima di bulan Desember. Sehingga kita hitung. Sama dengan 0,3 dikali dengan 620 juta. Oke. Kemudian 60%-nya akan diterima 2 bulan kan ya, 2 bulan dari bulan November. Jadi dia akan diterima di bulan Januari. Sehingga kita akan hitung 0,6 dikali dengan 620 juta. Oke. Kemudian yang 10%-nya itu diterima di bulan berikutnya. Berarti di bulan Februari. Tinggal kita hitung 0,1 dikali dengan 620 juta. Oke. Ini totalnya kita untuk memastikan harus 620 juta. Benar ya, jumlahnya 620 juta. Oke. Kemudian ini juga berlaku untuk semuanya. Lanjut kita yang bulan Desember. Itu kan berarti 1 bulan kemudiannya di bulan Januari 30%. Oke. Kemudian 60%-nya di bulan Februari. Oke. Dikali dengan ini. Selanjutnya 10%-nya di bulan Maret. Oke. Kita cocokkan ya angkanya, takut ada yang salah. Oke. Kemudian yang penjualan kredit bulan Januari sebesar 600 juta, ini kan yang ini ya, 600 juta. Itu berarti 30% di bulan Februari dikali 60, lupa. Sama dengan 0,3 dikali dengan 600 juta. Kemudian bulan Maret dikali 600 juta. Dan 10%-nya di bulan April. Dikali 600 juta. Oke. Ini 600 juta. Kemudian penjualan kredit bulan Februari berarti 30% di bulan Maret. Kemudian 60%-nya di bulan April. Dan 10%-nya di bulan Mei. Oke, selanjutnya penjualan kredit bulan Maret 30% di bulan April, 60% di bulan Mei, dan 10% di bulan Juni. Terus untuk penjualan kredit yang terakhir yaitu di bulan April adalah 30% di bulan Mei, kemudian 60% di bulan Juni, dan 10% di bulan Juli. Oke. Nah, setelah itu kita sudah tahu ya, jadi kita sudah hitung nih, ada pemasukan-pemasukan untuk bulan-bulan tersebut gitu. Selanjutnya kita rekap, jadi yang ini sudah kita hitung, kita rekap ke dalam tabel yang ada di sini. Ini ada di halaman 52, bisa dilihat. Nah, kita lihat dulu yang pertama, kas masuk 1, yaitu yang 30%. Yang kedua adalah kas masuk 2, 60%, dan kas masuk 3 yang 10%. Ini kita bisa masukkan di sini ya. Jadi kita lihat dulu kas masuk yang 30%. Itu kan ada di bulan Desember ya. Di bulan Desember ada 30%, berarti ini kita masukkan di sini kas masuk 1. Yang 30% kita cari di atasnya. Berarti kan ini ya.
Desember dan 30% ini ada kan. Oke. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi yang 30% berikutnya adalah di bulan Januari yang ini. Berarti ini kita tinggal masukkan ke sini. 30% bulan Januari tadi ini. Kemudian 30% berikutnya kita bisa cari lagi di bawahnya. 30% berikutnya adalah di bulan Februari. Berarti ini kita bisa masukkan lagi 30% di bulan Februari. Oke. 30% bulan Februari ini. Oke, kemudian selanjutnya adalah cari yang 30% lagi. Jadi Februari 30% udah. Kemudian berarti Maret 30%. Berarti di sini ada nih. Maret 30%. Dan yang terakhir adalah April 30%. Oke. Kenapa yang ini tidak dimasukkan? Karena ini kan dia bulan Mei ya, sedangkan kita membuat anggaran kasnya hanya sampai bulan April. Kalau kita buat yang misalnya sampai Desember, berarti yang Mei ini akan dimasukkan di sini. Mei, Juni, Juli, Agustus sampai dengan Desember. Tapi karena kita sampai April aja, berarti yang Mei 30% ini tidak kita masukkan. Oke, selanjutnya kita langsung masukkan yang 60%. Ini kita bisa cari ya. Dari yang paling atas dulu, ada Januari 60%. Berarti ini ada di bulan Januari 60%-nya nih. Kita tinggal masukkan ke sini bulan Januari yang 60% dan bulan Januari. Oke, berarti kita tinggal cari di sini. Tadi Januari 60%. Kemudian 60% selanjutnya adalah ini kan Januari sudah ya. Januari 60%, selanjutnya adalah Februari. Berarti di Februari ada 60% juga. Ini kita tinggal masukkan. Februari 60%. Oke, selanjutnya adalah bulan Maret. Maret 60% ada. Oke. Berarti ini kita tinggal masukkan Maret 60%. Selanjutnya adalah April 60%. Ini ada ya. Oke, kemudian yang 10%. Oh ya, yang Mei 60% dan Juni 60% ini tidak dimasukkan karena sekali lagi kita membuatnya hanya sampai dengan bulan April. Sehingga dari Mei sampai dengan Juli itu tidak dimasukkan. Kemudian yang 10% kita lihat 10% itu ada di bulan Februari. Ya, Februari 10%. Mulainya berarti dari sini. Oke, Februari 10%. Ya, Februari 10%. Kemudian lanjut lagi yang 10% adanya di bulan Maret. Oke, yang kedua Maret. 10% yang Maret mana ya? 10%. Oke, 10% Maret ini yang penjualan kredit bulan Desember. Kemudian 10% berikutnya adalah di bulan April. Nanti kita tinggal cari di sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita bisa lihat ya, untuk 10% yang lainnya adalah di bulan Mei, Juni, dan Juli. Sekali lagi ini kita tidak masukkan karena kita membuat anggaran kasnya hanya sampai bulan April. Nah, dari sini kita bisa hitung nih. Kita sudah kelompokkan ya, sudah klasifikasikan ke masing-masing. Berarti kita tinggal hitung total penerimaannya. Oke. Oh ya, untuk ini salah jumlahnya nih. Jadi yang jumlah ini, yang bagian penjualan kreditnya ini tidak perlu dimasukkan ya. Kenapa? Karena ini kan total penjualan kreditnya. Jadi bukan uang kas yang kita terima, tapi baru total penjualannya gitu. Kita belum menerima semua uangnya. Sedangkan untuk pengeluaran uangnya,
uang yang kita terimanya adalah yang ini, mulai dari kas masuk 1 sampai dengan kas masuk 3 gitu. Jadi yang dijumlahkan adalah ini, yang di summary adalah mulai dari sini. Oke. Ya. Oke, jadi untuk total penerimaan bulan November itu 0, karena kan di bulan November ada penjualan kredit tapi belum ada penerimaan uangnya, karena uangnya baru akan diterima di bulan berikutnya. Yaitu di bulan Desember ada 186 juta, kemudian Januari total penerimaannya 522 juta, bulan Februari 542 juta, Maret 650 juta, dan April 795 juta. Oke, selanjutnya adalah total pengeluaran. Ini angka-angkanya kita sudah dapatkan dari atas ya. Jadi kita hanya menyalin dari yang sini. Yang estimasi pengeluaran dari soal, ini kita tinggal salin ke bawah. Kemudian kita tinggal total nih. Jadi kalau yang hitung pengeluaran ini kita tinggal totalkan saja. Oke, untuk yang November dan Desember kita abaikan ya, karena kita akan membuat anggaran kasnya dari Januari sampai dengan April. Berarti untuk pengeluaran di bulan Januari ada 660 juta, Februari 595 juta, Maret 522 juta, dan April 527 juta. Oke. Kemudian dari sini kita bisa ketahui ya, bahwa kita sudah dapatkan antara penerimaan atau pemasukan dan pengeluaran, total penerimaan dan total pemasukan dan pengeluaran. Oke. Selanjutnya langkah ketiga adalah kita hitung berapa surplus atau defisitnya. Nah, surplus atau defisitnya itu kita tinggal mengurangkan antara pemasukan dan pengeluaran. Berarti ini kita hitung mulai dari Januari ya, karena November sama Desember itu kan kita tidak pakai. Jadi kita bisa skip. Untuk Januari pemasukannya 522 juta dikurang dengan 660 juta. Oke. Kemudian yang Februari juga sama, nih kita tinggal kurangkan 542 juta dikurangi dengan 595 juta. Kemudian yang bulan Maret 650 juta dikurangi dengan 522 juta. Kemudian bulan April 795 juta dikurangi dengan 527 juta. Oke. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa lihat nih, dari Januari, Februari, Maret, April, yang minus atau yang defisit adalah bulan Januari dan Februari. Jadi yang membutuhkan atau memerlukan dana tambahan adalah hanya di bulan Januari dan Februari. Kenapa? Karena bulan Maret dan April itu kan dia sudah surplus ya. Jadi tidak perlu ada tambahan dana lagi gitu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa di bulan Januari, perusahaan itu kan mengalami defisit sebesar minus 138 juta. Sehingga untuk menutupi kekurangan ini, perusahaan perlu menutupinya dengan meminjam uang ke bank. Berarti di sini perusahaan itu akan memiliki hutang, menambah utang. Hutangnya sebesar 140 juta. Oke. Kemudian di bulan Februari ini perusahaan minus 53 juta. Sehingga perusahaan perlu menambah hutang sebesar 50 juta. Nah, di sini sebenarnya di buku tidak dijelaskan kenapa dia kan minusnya 138 juta, tapi hutangnya minjem utangnya 140 juta. Sedangkan bulan Februari minusnya 53 juta, hutangnya 50 juta. Kalau menurut asumsi saya, ini di bulan Januari kan dia 138 ya, kita bulatkan ke atas karena dia di atas 5 kan ya. Angka terakhirnya itu di atas 5, 138, berarti kita bulatkan menjadi 140 juta. Sedangkan untuk yang 53 juta, karena dia angka belakangnya adalah 3, maka pembulatannya adalah ke bawah. Sehingga utangnya adalah 50 juta gitu. Jadi gitu ya, di bulan Januari dan Februari dia ada defisit
di bulan Januari defisit 138 juta, sehingga dia perlu utang 140 juta pembulatan ke atas, karena di atas 5 belakangnya. Kemudian untuk Februari defisitnya 53 juta, sehingga dia perlu tambahan uang atau tambahan dana dengan meminjam uang sebesar 50 juta. Pembulatannya ke bawah. Nah, di informasi soal disebutkan bahwa ketika perusahaan meminjam uang, maka akan dikenakan bunga flat sebesar 1%. Oke, bunga flat sebesar 1%. Berarti ini bunganya adalah, tinggal kita kali ya. Di sini sebutin bunga. Bunganya adalah 140 juta dikalikan dengan 0,01 karena 1%. Sehingga bunga yang harus dibayarkan di bulan Januari adalah 1,4 juta karena dibayar di muka kan ya. Jadi ketika minjam uang di bulan Januari, maka bulan Januari juga akan membayar bunga. Kemudian di bulan Februari itu kan dia ngutang 50 juta lagi ya, tambahan 50 juta, sehingga total utangnya di bulan Februari adalah, kita bisa jumlahkan nih, 140 juta ditambah 50 juta, oke, yaitu 190 juta, sehingga bunga yang dibayar bulan Februari adalah 190 juta dikali dengan 0,01. 1,9 juta, atau bisa juga sih tinggal di ini yang 50 juta kita kalikan juga, misal ya 0,01, oke, 500.000, dan hasil bunga yang dibayarnya tinggal dijumlahkan aja, 1,4 ditambah dengan 500.000, sehingga bunga yang dibayar, total bunga yang dibayar di bulan Februari adalah 1.900.000 rupiah. Oke, selanjutnya langkah terakhir adalah kita buat kertas kerjanya. Oke. Untuk membuat kertas kerja, kita hitung per bulan dulu ya. Jadi per bulan ke bawah, baru nanti, jadi pertama Januari dulu, kemudian Februari, Maret, dan April. Oke, yang pertama adalah penerimaan dari penjualan kredit. Kita lihat penerimaan bulan Januari. Ini kita bisa ambil dari atas ya. Penerimaan bulan Januari yang ini 522 juta. Oke. Kemudian saldo awal itu kita sudah ketahui di awal nih. Di awal soal yang atas banget. Ini diketahui saldo awal kas 15 juta. Oke. Kemudian utang di bulan Januari utangnya adalah 140 juta. Oke. Sehingga total penerimaannya tinggal kita jumlahkan. Sehingga total penerimaan bulan Januari adalah 677 juta. Kemudian lanjut kita pengeluarannya. Ini sama ya, sampai dengan peralatan, berarti kita bisa copy dari sini. Dan peralatan, oke. Ini bisa copy dari sini, masukkan ke sini. Kemudian ada tambahan bunga. Di bulan Januari bunganya itu kan 1,4 ya, 1.400.000. Oke. Untuk pajaknya tidak ada. Kemudian pembayaran utangnya juga tidak ada karena dananya belum mencukupi kan ya. Karena perusahaan itu dia baru ngutang di bulan Januari, tidak mungkin langsung dilunasi. Kemudian sehingga total pengeluarannya ini kita bisa hitung. Total pengeluarannya adalah 661.400.000 rupiah. Sehingga kita bisa hitung di sini. Surplus kasnya adalah tinggal penerimaan dikurang dengan pengeluaran. Hasilnya adalah 15.600.000. Nah, 15.600.000 rupiah ini merupakan saldo akhir bulan Januari. Sehingga nanti yang 15.600.000 ini akan menjadi saldo awal bulan Februari. Jadi kita langsung tuliskan aja di sini ya, biar nggak bingung. Saldo akhir bulan Januari akan menjadi saldo awal bulan Februari. Oke. Kemudian untuk penjualan kreditnya ini kita bisa tarik ke atas, dari atas.
penjualan kredit bulan Februari adalah yang ini, 542 juta. Oke. Kemudian saldo awalnya 15.600.000. Jangan tanya dari mana ya, karena 15.600.000 itu sudah didapat dari sini nih. Saldo akhir bulan Januari. Kemudian untuk hutangnya, utang di bulan Februari kita dapat di sini tadi sudah hitung, yaitu penambahannya 50 juta, karena kan tambahan utangnya hanya 50 juta. Kalau yang 190 juta itu adalah totalnya. Jadi kan di sini sudah kita catat 140 juta, berarti di sini tinggal 50 jutanya. Oke, sehingga totalnya ini tinggal di copy aja. Oke, sehingga total penerimaan bulan Februari adalah 607.600.000 rupiah. Kemudian untuk pengeluarannya ini kita copy juga dari sini sampai dengan peralatan. Oke. Sampai dengan peralatan kita masukkan ke sini. Kemudian untuk bunganya adalah pembayaran bunganya karena kita sudah hitung di atasnya, yaitu di bulan Februari, mulai dari Februari sampai dengan seterusnya, pembayaran bunganya adalah 1,9 juta. Oke. Untuk pajaknya 0 dan pembayaran utangnya juga 0 karena masih defisit. Sehingga total pengeluarannya adalah 596.900.000. Sehingga untuk surplus kasnya kita tinggal hitung 607.600.000 dikurang dengan 596.900.000. Oke. Kemudian lanjut kita, ini kan saldo akhir bulan Februari ya, kita tinggal langsung masukkan saja ke sini biar nggak bingung, akan menjadi saldo awal bulan Maret. Oke, untuk penjualan kreditnya bulan Maret adalah bulan Maret, Januari, Februari, Maret, yang ini 650 juta. Kemudian saldo awalnya 10.700.000, utangnya itu 0 karena tidak ngutang ya. Jadi si PT Zara Angkasa Fata Morgana itu tidak menambah utang di bulan Maret. Sehingga totalnya kita tuliskan di sini. Total penerimaannya adalah 660.700.000 rupiah. Kemudian pengeluaran bulan Maret adalah kita tinggal copy sampai peralatan. Oke. Kemudian untuk bunganya karena belum dilunasi, maka perusahaan akan terus bayar bunga nih setiap bulan sebesar 1%. Dan untuk pajaknya 0. Pembayaran utangnya juga 0. Kenapa 0? Karena kalau kita lihat nanti kita lihat di sini untuk selisihnya itu belum mencukupi untuk pembayaran utang. Ya. Dia surplusnya hanya 136.800.000 rupiah. Sedangkan utangnya adalah 190 juta rupiah. Oke, sehingga kita lanjutkan di bulan April. Ini saldo akhir bulan Maret 136.800.000, kita langsung masukkan ke sini. Saldo awal bulan April. Oke. Kemudian selanjutnya untuk penjualan kredit, ini kita bisa cari di sini ya, di atas. Penjualan kredit di bulan April adalah 795 juta. Oke. Kemudian utangnya 0 karena dia tidak menambah utang karena dia sudah surplus. Ini tinggal dimasukkan. Sehingga penerimaan bulan April adalah 931.800.000 rupiah. Untuk pengeluarannya ini kita bisa copy dari sini sampai dengan peralatan terlebih dahulu. Ini kita copy, kemudian bunganya juga masih sama karena kan belum dilunasi. Kemudian untuk pajaknya ada di bulan April, ada pajak, perusahaan membayar pajak bulan April yaitu 52 juta. Kemudian di sini perusahaan akan membayar utang nih karena masih selisih gitu, maksudnya surplusnya itu masih lebih. Berarti di sini kita ambil utangnya sebagai pengeluaran, sehingga total pengeluarannya menjadi 718.900.000 rupiah. Sehingga surplus kasnya adalah 212.900.000 rupiah. Jadi ini
merupakan kertas kerja perubahan kas PT Zara Angkasa Fata Morgana. Ini kalian nanti bisa sambil dipelajari lagi di rumah dan sambil dibaca bukunya untuk lebih memahami tentang alur dari anggaran kas mulai dari awal sampai dengan pembuatan kertas kerja anggaran kas. Pokoknya daripada intinya yang pertama kalian menghitung dulu, rekap dulu berapa pengeluarannya. Jadi hitung berapa pengeluaran mulai dari berapa penerimaan mulai dari yang 30%, 60% sampai dengan seterusnya. Kemudian setelah hitung pemasukan, kita hitung pengeluarannya. Setelah itu kita hitung surplus atau defisitnya, baru kita hitung kebutuhan dananya. Jadi dan langkah terakhir membuat kertas kerja perubahan kas bersih untuk merekap semua yang telah kita kerjakan. Jadi dari sini kita bisa ketahui ya bahwa kebutuhan dana PT Zara Angkasa Fata Morgana itu adalah di bulan Januari dan Februari dengan menambahkan utang untuk bulan Januari sebesar 140 juta dan bulan Februari 50 juta dengan bunga 1% flat per bulan. Dan utang ini yang sebesar totalnya 190 juta akan dilunasi oleh PT Zara Angkasa Fata Morgana bulan April. Karena di bulan April perusahaan sudah surplusnya itu sudah lebih dan sudah bisa untuk membayar utang tersebut. Ya, cukup sekian untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan nanti kita diskusikan di grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.